Selamat datang di channel Karya Seadanya, channel yang membahas tentang apa saja termasuk mengenai sejarah. Silahkan subscribe apabila belum subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional, negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ELS di Padang sampai tahun 1913, dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Ia bersekolah di Handelshogeschool. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putera yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar, dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Pada tahun 1927, ia mengikuti sidang Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional, di Frankfurt. Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada tanggal 25 September tahun 1927, Hatta bersama Ali Sastro Amijoyo, Nazir Datuk Pamudjak, dan Abdul Majid Jojoadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun. Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Semua tuduhan tersebut, ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka, pada sidang kedua tanggal 22 Maret tahun 1928. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua PI. PI jatuh ke tangan komunis. PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. Pada Desember tahun 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI Baru. Setelah Hatta kembali dari Belanda, Syahrir tidak bisa ke Belanda karena keduanya keburu ditangkap Belanda pada tanggal 25 Februari tahun 1934 dan dibuang ke Digul, dan selanjutnya ke Banda Neira. Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya. Pada 1937, ia menerima telegram yang mengatakan dia dipindah dari Digul ke Banda Neira. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari tahun 1942 ke Sukabumi. Setelah itu, ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak, dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Oranye Boulevard. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka, malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat. Saat-saat mendekati proklamasi pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia.
Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokro Sujoso. Kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Wediodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam, untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Puncaknya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik. Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda, dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Pada saat terjadinya agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda dan pada saat itu dia masih berada di Pematang Siantar. Sebelumnya pada tanggal 12 Juli tahun 1947 Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian, Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai Wakil Presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil Perjanjian Renville dengan berakibat jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada Juli tahun 1949, terjadi kemenangan Cochrane dalam menyelesaikan perundingan Indonesia. Tahun ini, terjadilah sebuah perundingan penting, Konferensi Meja Bundar, KMB, yang diadakan di Den Haag sesudah berunding selama 3 bulan. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 kedaulatan NKRI kita miliki untuk selamanya. Di Amsterdam dari Ratu Juliana kepada Drs. Muhammad Hatta dan di Jakarta dari Dr. Loving yang mewakili Belanda kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sehingga pada akhirnya negara Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Pada tanggal 20 Juli tahun 1956, Muhammad Hatta menulis sepucuk surat kepada Ketua DPR pada saat itu, Sartono yang isinya antara lain, Merdeka, bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Segera, setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi. Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada tanggal 1 Desember tahun 1956, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1957 tentang pemberhentian Dr. Muhammad Hatta dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal tanggal 5 Februari tahun 1957, dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Tahun 1963 Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno. Dan pada tahun 1979, di mana tahun tersebut merupakan tahun kelima Bung Hatta masuk ke rumah sakit. Kesehatan Bung Hatta semakin menurun. Walaupun begitu, semangatnya tetap saja tinggi. Ia masih mengikuti perkembangan politik dunia. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta setelah 11 hari ia dirawat di sana. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik.
Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto.